acara hari ini. Betul. Podcast ini. Bukan acara hari ini, bukan. Kerjasama ini modelnya. Iya, bisa jadi. Kerjasamanya ini dari himpunan atau apa? Ngobrol Bukan, dia bukan, kayaknya. bukan. Tidak. Masih seputar. Seputar organisasi. Bukan. Hai Sobat Media. Kembali lagi dalam acara Talk to What, Talk to Meme. Kita masih di tempat yang sama loh, yang tentunya sejuk, nyaman, dan juga makanannya nggak kalah enak-enak. Di mana lagi kalau bukan di Kebun Jati Citra Gelato. Kita juga akan kedatangan tamu yang gak kalah seru loh. Nah, tamu ini merupakan salah satu himpunan yang berada di Universitas Insinyur Pembangunan Indonesia dari Fakultas Bisnis. Penasaran kira-kira siapa? Nah, kita lanjut yuk bersama aku Alma, aku Rini dalam acara Talk to What, Talk to Meme. Talk to What? Talk to Meme. Kita lanjut yuk, sambung aja yuk. Ini dia Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yeay, silakan masuk. Salaman dulu, Kak. Halo Kak, Silakan selamat duduk. datang. Silakan duduk. Juga. Oke. Nah, kita udah bareng sama siapa sih ini Alma? Siapa ya? Boleh nggak sih kita perkenalan dulu sebelumnya? Mungkin dari kakaknya dulu. Perkenalan. Oke, ya perkenalkan ya, nama saya Kurnia Wijaya. Biasa familiar dipanggil Jaya atau Bang Jai di Oke. kampus kita tercinta Iya. khususnya. Di mana Di sih kampusnya? Kampusnya di mana? Oh, tentunya di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Boleh, kakak selanjutnya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Adedi Anggara. Biasa dipanggil Adedi ya. Handphone taruh di situ, Mahasiswa aktif manajemen semester 2. Semester Iya, dua. semester 2. Tadi ini Bang Jai, yang ini Bang Adedi. Adedi. Oke. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sambung ya. Tanya-tanya santai. Nih, sebelumnya Kakak nih masuk ke Himpunan Mahasiswa Manajemen. Boleh tahu nggak sih apa sih isi Himpunan Manajemen ini? Siapa tahu kan para maba-maba nanti ya tahun ini tertarik gitu. Apalagi terutama ini kepada para mahasiswa manajemen. Siapa tahu ikut nimbrung lah ke organisasi ini gitu. Yang dalam arti apa sih itu HMM Betul, atau ya. Himpunan Mahasiswa Manajemen? Betul. Himpunan Mahasiswa Manajemen itu adalah suatu organisasi khususnya buat prodi manajemen. Iya. Jadi buat teman-teman yang mengambil prodi manajemen itu sangat saya anjurkan sekali itu untuk mengikuti Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ya. Mungkin apa sih Himpunan Mahasiswa Manajemen itu? Himpunan Mahasiswa Manajemen adalah suatu organisasi atau suatu organisasi atau wadah bagi mahasiswa khususnya manajemen untuk melatih baik dia public speaking, baik dia misalnya organisasi kan itu sebenarnya banyak ya. Ya, betul. Tapi Banyak. sebenarnya organisasi itu banyak dan organisasi itu khususnya sebenarnya jadi satu arah. Itu suatu perkumpulan. Organisasi itu 2 orang atau lebih. Ya, betul. Seperti itu kan. Nah, Betul banget. yang dihimpun menjadi satu dan banyak juga program-program kerjanya. Kayak Himpunan Mahasiswa Manajemen ini, program-program dari Himpunan Mahasiswa Manajemen itu sebenarnya lumayan banyak. Lumayan banyak dalam arti mungkin saya sebutkan ada beberapa contohnya ya. Nah, yang pertama itu wadah aspirasi atau minat bakat baik di bidang akademik maupun non akademik. Itu ntar kita kembangkan di dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen ini. Nah, dalam arti untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi sebagai
ikon lah daripada himpunan mahasiswa manajemen itu sendiri. Yang pertama buat pemimpin ya. Manusia itu memang diciptakan yang pertama itu buat pemimpin. Iya, Betul. betul banget. Betul kan? Betul. Baik di dimanapun yang terutama manusia itu untuk menjadi pemimpin. Ya. Pertama di situ menjadi pemimpin dan juga melatih public speaking. Kenapa teman-teman yang di sini public speaking itu dalam arti sangat perlu sekali. Baik di dunia kerja, di dunia perkuliahan maupun di masyarakat. Betul banget. Dan ini pas sekali buat teman-teman ketika bergabung di himpunan mahasiswa manajemen, itu salah satu inti yang akan kita kembangkan. Wow, cukup Boleh lengkap banget kasih plus dulu nggak penjelasannya. sih? Yeay. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh cukup lengkap banget ya penjelasan dari Bang Jai apa itu HMM. Iya. Nah, HMM ini kan himpunan, salah satu himpunan yang ada di kampus ya. Kan di kampus tuh kan banyak juga kan himpunan lainnya. Iya. Nah, apa sih yang ngebedain HMM sama himpunan lainnya secara strukturalnya? Jadi ada nggak sih yang ngebedain struktural himpunan mahasiswa manajemen ini dengan himpunan yang lainnya? Kalau dari struktural organisasinya itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama dalam arti kan kita ada struktural yang di organisasi itu misalnya ada ketua umum, Iya. strukturalnya itu kan itu nggak beda jauh. Mungkin penyebutan namanya aja ya mungkin agak Iya. sedikit berbeda. Tapi buat fokusnya itu mungkin itu yang berbedanya. Contoh nih dari HMM, ada dari yang lain. Saya sebut nggak apa-apa kan? Nggak apa. Contoh ini yang wawancara saya nih Mim. dari MIM. Iya. Fokus kita kan berbeda kan? Betul Iya. banget. Iya. Nah, seperti itu. Kalau buat strukturalnya mungkin nggak terlalu beda jauh, tapi buat fokusnya atau dia buat fokus lah pertama itu mungkin agak berbeda sedikit. Tapi buat hasilnya itu nggak berbeda jauh. Nah, kalau buat manajemen sendiri, karena dia itu prodi, jadi yang mau masuk atau bergabung ke himpunan mahasiswa manajemen, yang pertama syaratnya adalah wajib atau dia bukan wajib, memang dia harus menjadi Syaratnya. mengambil prodi manajemen. Buat yang Jurusan. prodi lain nggak bisa Ya. kalau buat bergabung. Hmm. Seperti itu. Oke, jadi sama aja ya pada intinya ya. Mungkin paling bedanya kayak per divisinya Kayak gitu per ya. divisinya. Oke. Nah, lanjutin tadi kan udah strukturalnya sama isi dari HMM itu sendiri ya. Apa sih Kak kegiatan yang ada dalam HMM ini? Boleh nggak sih disebutin? Kalau buat kegiatan kita kalau buat kegiatan itu sebenarnya banyak. Kegiatan yang pertama ya kita ada juga kemarin alhamdulillah yang baru terlaksana kegiatan kita adalah workshop. Wah, iya. Tepuk tangan dong. Kayaknya sukses banget nih aku lihat di Instagramnya ya. Iya, Sampai HMM aku ini. juga mau ikutan daftar, jujur udah habis loh. Iya. Jadi kayaknya itu banyak banget peminatnya ya. Ya alhamdulillah kemarin itu kita buka workshop itu pertama itu workshop itu dalam arti fokusnya kita buat bedah skripsi. Iya. Dalam arti bedah skripsi kita tuh ngebedah apa sih itu skripsi seperti itu. Ya. Dan kalau buat peminatnya itu bisa saya bilang alhamdulillah itu lebih dari tahun lalu. Maksudnya Oh. lebih dari tahun lalu target kita cuma 50 peserta. Oke. Kayaknya next sih harus di audit kayaknya ya. Iya, betul. Target kita 50 peserta ternyata yang daftar itu Lebih dari 50. lebih. Iya. Ketika The sudah best, kita the best. tutup itu, Iya. tutup pendaftarannya, itu banyak tuh dalam arti bahasa kita sekarang ngejapri. Iya. Baik dia dari IG HMM-nya maupun dari kontak personnya. Itu kayaknya salah satunya aku sih, Bang. Oh iya. Ntar insya Allah next itu kan kita kan ada namanya Vol 1 Vol dan 1, Vol 2. Vol 2. Oh, berarti Iya. masih ada Apakah akan terlaksana lanjutannya tahun ya? ini juga? Iya, Gimana? akan terlaksana Iya. periode ini Ih, juga. keren Masih banget. Rahasia dong ya. Iya. Jadi buat teman-teman pantau Pantau aja terus terus. IG dari HMM. Tuh, udah di spill tuh kan, bocorin dikit-dikit Iya. kan. Makanya di mana lagi kalau bukan di Talk to What? Talk to Me. Me. Oke, ini kan himpunan mahasiswa manajemen ini kan dalam artian kan luas banget kan. Iya. Kalau bisa dibilang mungkin kan jurusan manajemen ini paling banyak orang, paling baik mahasiswanya. Iya. Nah, gimana nih Bang Jai sebagai ketua umum HMM tahun ini ngadepin HMM berjalan dengan baik terus kan selama bertahun-tahun, apalagi mahasiswanya paling banyak. Tantangannya apa aja sih? Tantangan ketika kita menjadi ketua umum ya, tantangan terbesar itu adalah untuk mengarahkan teman-teman ini yang ada di baik dia kepengurusan maupun anggotanya. Kenapa demikian? Karena manusia yang kita dalam arti itu kan teman-teman sini itu kan manusia. Iya. Iya, betul. dalam arti Iya dong. Iya. Agak Kenapa? ngeri. Manusia. manusia itu
ada 10 misalnya 20 orang itu karakternya pasti berbeda-beda. Iya, Ya, pasti. betul banget. Ya kan, berbeda-beda. Makanya di manajemen itu sendiri, sebenarnya manajemen itu apa sih? Manajemen itu mengatur. Iya. Sebenarnya ketika ditanya apa itu manajemen, pasti kata di depannya itu adalah Manage. ilmu dan seni. Iya. Kenapa dia disebut ilmu dan seni? Karena yang kita atur ini adalah manusia. Berbeda ketika kita mengatur mesin atau mengatur, mohon maaf nih, hewan atau apa itu beda. Ketika manusia yang kita atur, ketika dia nggak bisa ini kita arahin, kita Iya. ini nggak mungkin kayak mesin nih. Ketika mesin itu rusak atau apa, langsung kita matiin kan? Iya. Apakah itu mau kita pakai juga misalnya ke teman-teman, kan nggak mungkin kan? Iya, Itulah tantangannya yang lumayan berat lah. Tapi meskipun seberat apapun itu tantangan, kalau kita tetap berpikir positif dan kita bekerja sama, pasti sebesar apapun tantangan itu pasti akan bisa kita lalui, bahkan Pasti. sebesar gunung sekalipun. Wow. Dan kalau dari kakaknya sendiri, apa sih tantangannya? Untuk tantangan ya, saya kan sebagai divisi sekretariat. Kalau tantangan di sekretariat tuh, saya juga kan sambil kerja. Ya. Pertama kan kita pasti banyak sekali yang namanya memakan waktu, ya. Ya, waktu kerja sama waktu yang namanya organisasi, ya. Organisasi. Nah, di sini kita wajib yang namanya disiplin, ya. Disiplin di sini kita membagi waktu. Kita membagi waktu antara waktu kerja sama organisasi, ya, waktu organisasi. Waktunya kita kerja, kita bisa fokus kerja, ya. Kita fokus kerja. Ketika kita misalnya ada acara apa, waktu lenggang, ketika libur, kita datanglah ke organisasi di HMM, ya, di HMM. Kita meluangkan waktu datang, dimana kita sebagai anggota juga kan wajib, ya, yang namanya ikut kumpulan, rapat, ya, kita itu wajib, ya. Karena kenapa? Takutnya kita ketinggalan informasi. Betul. Iya. Tahu-tahu tar ada acara, tar kita, wah, saya nggak tahu nih, saya di bagian apa. Iya. Nanti pas di acara kita pelongo-pelongo gitu ya. Iya. Jadi tantangannya sih cuma di waktu gitu. Waktu, ya. Apalagi kita kan namanya sambil kerja, sambil kuliah, apalagi kita sambil ikut organisasi. Betul. Yang penting sih disiplin aja sih nomor satu. Oke. Disiplin nomor 1 Iya, ya. luar biasa. Nah, ngomong-ngomong HMM nih. Tadi kan kita udah bahas proker juga ya dari Iya. kakaknya. Mau ada volume 2 gitu. Workshop volume 2. Wow. Nah, dalam satu periode ini kira-kira proker apa aja sih Kak selain ini workshop yang tadi Kakak bilang? Oh, kalau proker itu kita ada sekitar 10 sebenarnya. Wow, Banyak banget Iya. loh. Tapi 10 itu dalam arti proker, ada proker inti dan ada proker tambahan. Iya. Oh, jadi Nah, dibagi 2 ya. Iya, betul. Jadi proker intinya itu ya seperti workshop, Workshop. dan kita ada juga seminar, dan ada ini maksudnya ada baru di periode ini, insya Allah ini bisa terlaksana. Amin. Ada itu namanya kunjungan Bursa Efek Indonesia. Oh my god, udah di-spill lagi tuh kan proker barunya. Keren sih. Aku denger aja udah menarik banget sih. Dan- Kayaknya aku nggak mau ketinggalan lagi sih dari workshop bedah skripsi itu. Betul. Itu buat seminar dalam arti itu buat program inti, dan juga kita akan mengadakan juga namanya LDKO. Iya. Oh, LDKO. LDKO ya lagi Ya, ya. latihan dasar kepemimpinan Kepemimpinan organisasi. organisasi. Itu biasa kita adain itu di akhir periode. Iya. Oh, Hampir mau dekat akhir periode kita. iya. Kalau buat program tambahannya itu ada itu satu itu menurut saya lumayan spesial ya. Yang mati Apa tuh? spesial itu ada namanya kita mau ngadain khusus buat pas merdeka Republik Indonesia itu 17 Agustus. 17 Agustus. Kita Iya. ada proker itu, dan kita itu prokernya bukan ngadain di kampus. Di mana tuh? Kita mengadakan itu collab, dalam arti collab sama RT atau RW setempat. Wow. Jadi kolaborasi kita. Iya. Keren. Lagi-lagi di-spill kan, di mana lagi kalau bukan di Talk to What? Talk to Meme. Itu kita mengadainnya kebetulan di sekret kita ada di daerah Kadu, Iya, dan betul. kita udah konfirmasi lah sebelumnya kepada RT RW setempat bahwa kita akan kita akan mengadakan lomba Lomba 17 Agustus. 17 Seru Agustus. Iya. Dan lombanya itu kita melibatkan anak-anak yang ada di Kampung Ya, kampung di lingkungan tersebut. situ ya. Iya. Oke. Itu dalam arti Tridharma perguruan tinggi itu Wow. poin ketiga. Wah, keren banget. Jadi di HMM ini mencakupi Tridharma ini ya, Tridharma perkuliahan tinggi yang dimana
bersangkut paut dengan para masyarakat. Keren Oke. sih. Prokernya banyak banget tadi sih, aku dengarnya sampai kaget ada 10 proker yang insya Allah bakal terlaksana dalam 1 tahun ke depan ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya ada proker yang nggak bakal kejalanin di masa periode Bang Jai, kira-kira Bang Jai bakal gimana nih? Apakah ngaruh nggak sih sama periode Bang Jai, apa gimana? Kalau misalnya nih ada suatu proker yang nggak terjalani, padahal dalam arti udah kita siapkan ya, Misalkan lah ya. ternyata nggak terjalani. Ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah pasti kita evaluasi. Betul, nomor 1 evaluasi. Nomor satu itu evaluasi Evaluasi. dan kita komunikasikan kepada pengurus-pengurus, pada teman-teman yang ada di HMM. Kenapa evaluasi itu penting? Betul. Penting, kenapa sih bilang sangat penting dan utama ketika bahkan kita mengadakan sesuatu proker berjalan dengan lancar sekalipun, kita pasti ada evaluasi di situ. Iya, Betul, betul sekali. Apalagi ini dalam arti dia gagal ya, Iya. nggak bisa dijalani. Iya, Ya. betul. Yang pertama saya evaluasi poinnya. Poin pertama, apa yang menyebabkan proker ini nggak berjalan? Iya. Iya. Apa dari persiapannya, apa dari memang misalnya dari orang-orangnya, atau mungkin dari beberapa hal yang lainnya. Banyak faktor sebenarnya. Ketika faktor-faktor apa itu kita kumpulin, kita evaluasi, siapa tahu masih bisa kita jalankan, kita rubah. Dan nanti kita rubah, misalnya nih di bulan ini kita rubah lagi, Ya. baik dia dalam arti konsepnya Waktunya. atau waktunya kita geser ke belakang, kita persiapkan lebih matang lagi supaya yang gagal ini Terlaksana. Tetap terlaksana. Iya, ya. Intinya betul. harus gimana pun caranya harus Terlaksana. evaluasi Iya. dan terlaksana. Iya. Oke. Keren banget sih. Nah, dari kakak sendiri nih sebagai ketua umum HMM ya, sama tadi sekretariat Iya, sekretariat. sekretariat HMM. Apa sih kak motivasi kakak untuk menjadi ketua umum dan sekretariat? Mau dari siapa dulu nih? Boleh dari ketuanya Ketumnya dulu. dulu, dari ketumnya dulu. Iya, Iya. ketua. Yang pertama, motivasi saya menjadi ketua umum itu, ini dalam arti saya jawab dulu yang universal ya, dalam arti yang menyeluruh. Itu balik lagi ke yang pertama, manusia itu memang diciptakan pertama itu menjadi pemimpin. Betul. Ya kan, kita diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi Iya. ini. Ketika saya memasuki himpunan mahasiswa manajemen itu masih semester 2, itu memang sudah terbesit dalam pikiran saya itu harus menjadi pemimpin. Yang pertama, ketika semester 2 itu saya itu jujur saya pernah mengajukan juga menjadi ketua umum. Wow. Pernah nyalonin berarti Nyalonin. sebelumnya ya? Sebelumnya saya pernah iya. menyalonin menjadi ketua umum. Baru terlaksana sekarang. Iya, Tetap kan? terlaksana kan? Tadi poinnya apa? Tetap evaluasi, Iya, evaluasi. usahain dan terlaksana kan? Keren Kayaknya- banget sih. Aduh, emang Pokoknya jangan best pantang banget menyerah nih ya, berarti intinya. Saya lihat di semester 2 itu saya gagal. Sebenarnya kalau dibilang ditanya, lu kecewa nggak atau gimana Mak? Kecewa ketika ada sesuatu yang gagal, kecewa Betul. pasti ada. Betul. Tapi bagaimana kedewasaan kita untuk menyikapi hal Kekecewaan tersebut? tersebut. Iya, dan nanti saya evaluasi lagi. Iya. Apa sih kurang saya ketika saya mencalonkan diri kemarin? Ketika saya evaluasi, ketika saya benahi apa yang kurangnya, dan ketika udah periode lagi, pas pembukaan pencalonan lagi, saya mencalonkan diri lagi. Asik. Dan alhamdulillah saya diberi mandat oleh teman-teman himpunan mahasiswa manajemen menjadi ketua umum periode 2024-2025. Keren banget. Keren. Di sini intinya jangan pantang menyerah ya teman-teman. Iya. Jadi intinya apapun itu kita harus menjadi pemimpin. Maksud motivasi menjadi pemimpin apa? Supaya ketika kita mau jadi pemimpin, kita harus pasti mempersiapkan diri kan. Iya. Mau kita jadi atau tidak, yang terpenting kita sudah mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin bukan hanya sebagai kepalanya saja, tetapi pemimpin itu adalah dia itu bisa memotivasi, memberi contoh, dan bekerjanya lebih banyak daripada bawah-bawahannya. Iya. Betul sekali. Bukan hanya sekedar menyuruh saja. Iya. Kalau hanya menyuruh aja, tapi saya tidak mencontohkan, bagaimana dalam hatinya? Tapi kalau saya mencontohkan, saya memberi motivasi, dan memberi semangat pada teman-teman, itu adalah poin penting untuk memantik teman-teman ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yes. Dan betul. terakhir, ketika kita menjadi pemimpin, jangan lupa yang namanya belajar. Betul banget. Belajar kepemimpinan, baik itu di luar maupun di dalam. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, jangan dibatasi pola pikir kita. Tempat kita belajar boleh di mana saja.
boleh main saja kita belajar dalam arti diskusi-diskusi kecil. Iya. Bahkan di tempat tongkrongan kopi-kopi itu aja kita bisa loh dalam arti ngopi nih. Iya, betul. Hal-hal kecil kita ngopi sambil berbincang, Iya. terus berbincang ngomongin baik organisasi atau apapun itu bisa. Bisa Karena disaling. pada zaman dahulu itu di Indonesia khususnya itu warung-warung kopi itu bukan hanya kayak zaman Tempat sekarang nongkrong ya. tempat nongkrong Iya. misalnya selfie misalnya apalagi kayak tempat-tempat nongkrong yang wah gitu yang elit. Iya, Iya, betul sekali. betul. Mereka tuh ngejar cuma itunya, Iya. tapi filosofi di balik itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk mahasiswa atau mahasiswi itu Iya, untuk menyatukan pikirannya betul sekali. seperti Jadi, itu. Aku baru tahu juga nih sejarahnya filosofi tadi tuh Dari kan. kopi itu asal sebenarnya bukan dari Indonesia, itu asal dari Prancis. Wow, pengetahuan baru tuh kan. Iya, pengetahuan baru dari Prancis itu memang dulu itu tempat tongkrongan kopi itu tempat mereka bahas baik politik, baik Ya. hukum, baik apapun Iya, itu. betul sekali. Wow, keren juga ternyata filosofinya ya guys. Jadi satu quotes ketika kita menjadi pemimpin atau apapun itu satu Apa tuh? itu ada kalimat yang memotivasi saya ketika apapun itu jangan pernah takut gagal. Yang pertama katanya memang keras bahasa ini, tapi salah satu itu memantik saya untuk tergerak. Kata-katanya adalah jangan katakan tidak bisa sebelum kamu mati mencobanya. Yes, tepuk tangan dulu dong. Kata-kata hari ini. Yes. Dan mungkin teman-teman tahu itu kata-kata dari siapa? Itu dari Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Nanti editor tolong dicatat ya, ditulis ya supaya penonton ini inget juga ya quotes Ya, hari itu, ini. itu motivasi yang sangat sangat memotivasi saya. Makanya ketika ada kesulitan, ada apapun itu, saya tetap terus melaksanakan. Selalu ingat dengan quotes tadi itu ya. Terus sekali luar biasa. Saya lanjut Oke, motivasi kakak. motivasi saya ikut HMM ya, di organisasi HMM. Kita kan semester 2 jurusan manajemen juga. Saya berminat masuk kayak namanya organisasi himpunan mahasiswa manajemen, karena kan kita itu apa, himpunan kita, prodi kita, jadi kita tuh wajib, kata Bang Jah, wajib ikut yang namanya organisasi ya di himpunan mahasiswa manajemen ya. Kita di situ banyak sekali tantangan. Yang pertama seleksi ya, seleksi. Bang Jah juga kan pertama tadi kan dia mau jadi ketum di semester 2 tapi masih gagal ya. Sama saya juga ya, pengen jadi ketum ya, tapi kata lain kita mengikuti yang namanya seleksi ya, seleksi dan akhirnya muncullah yang namanya hasil. Dan saya juga di divisi sekretariatan ya, alhamdulillah. Walaupun saya di divisi sekretariatan, saya nggak fokus di kesekretariatan dong ya, saya fokus ke bisa divisi humas ya, ada PSDA juga. Jadi jangan kita terfokus ke yang namanya kesekretariatan aja gitu ya. Jadi yang namanya organisasi kan, organisasi kan kita satu wadah, kita nggak sendiri, jadi kita bekerja sama ya, dari kata lain tadi sama, bukan hanya kerja 1-2 orang, tapi kita sama-sama ya gitu. Mungkin itu dari saya sebagai di divisi kesekretariatan. Cukup. Jadi saling backup lah ya dalam satu organisasi itu. Nah oke nih, kan ini kan udah ngomongin sebanyak itu ya, kita ngomongin HMM. Nah terakhir nih aku mau nanya, aku juga kan sebagai mahasiswa manajemen ya semester 4. Tapi aku kan belum masuk juga nih HMM. Nah aku mau nanya juga nih langsung ke Bang Ketumnya sama pengurus sekretariatannya. Penting gak sih sebenarnya mahasiswa manajemen tuh masuk ke HMM ini? Karena aku sendiri kan udah semester 4 tapi belum masuk nih HMM gitu. Jadi buat maba juga nih, siapa tahu kayak udah dikasih tahu dari video ini kayak, oh iya deh gue harus mulai lebih awal dibanding aku udah semester 4 belum masuk HMM gitu. Jadi penting gak sih? Itu sangat penting. Tapi sebelum saya jawab, gimana kalau kita sambil minum ini? Boleh. Ya kan ya? Nggak Boleh apa-apa. banget. Dalam arti Boleh kita banget. sambil santai sama ini kan ya? Iya. Saya jujur, Itu dari tadi. saya itu gangguan itu di suara. Ketika bicara lama apa serak banget itu. Makanya kita meminta minum dulu. Izin, Bu. Ini nggak apa-apa, boleh kan ya? Boleh, Sambil boleh. santai ya? Emang ini disediakan minum buat Iya, itu diminum. makanya izin dulu. Iya. Pantesan Nggak apa-apa nih. kayak serak-serak basah gitu. Iya, itu. Boleh Oke, diminum. mohon maaf ya. Mau yang mana? Mau yang Air putih seger-seger? aja, air putih Oke, aja. air putih. Boleh. Silakan diminum.
minum dulu ya. Iya. Dimakan juga boleh ini. Dimakan. Ini semua udah disediain spesial buat tamu undangan kita yang datang Betul di banget. acara Talk to What, Talk to Meme. Meme. Jadi buat tamu undangan nih yang mau datang, jangan khawatir ya kalau bakal ditanya-tanyain aja. Enggak guys, kita ini udah disiapin tempat yang sejuk, Sejuk, yang nyaman. nyaman, makanan yang enak. Di mana lagi kalau bukan di Kebun Jati, Citra Gelato. Oke, gimana Bang Jai? Suaranya udah Udah ready kembali belum lagi? nih? udah seger banget nih kayaknya. Udah lumayan lah ini ya. Lumayan. Oke. Saking banyak yang pertanyaan, kayaknya mungkin kakak-kakak lupa untuk menawarkan minuman mungkin. Terlalu Karena fokus. aku jujur Terlalu excited fokus, karena kan aku iya. sendiri Luar biasa, mahasiswa luar biasa. manajemen Iya, kan. iya, Jadi iya. aku mau ngulik nih jurusan aku sendiri gitu iya, kan betul sama sekali. ketua umumnya gitu. Jadi gimana nih pertanyaan terakhir Pertanyaannya aku nih? sangat penting atau enggak? Dalam arti itu sangat penting sekali. Wow. Kenapa demikian? Sangat penting sekali. Yang pertama, ketika kita mengikuti khususnya dari manajemen, mengikuti himpunan mahasiswa manajemen, teman-teman itu ada dapat ilmu atau dapat pembelajaran yang tidak teman-teman dapatkan di kelas. Itu yang terutama. Betul. Adanya di mana? Itu ada kadang-kadang itu di himpunan atau di organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu banyak hampir mencakup luas. Nah, apalagi di HMM, khususnya di himpunan mahasiswa manajemen, ketika teman-teman baik yang baru join, baru semester baru Ya, atau udah maba, ya. semester 4 atau Ya. masih maba, penting. Kenapa? Karena manajemen itu kita itu akan mengadakan pertama ada yang namanya pertemuan rutin. Betul sekali. Pertemuan rutin itu misalnya 1 bulan itu kita adain 2 kali. Ya. Banyak Satu dikit bulan ternyata 2 ya. kali ya. Yang pertama kita kasih materinya dulu nih. Misalnya nih, kita mengadain yang namanya tentang public speaking. Betul. Apa sih itu public speaking dalam arti? Iya. Public speaking itu kan kalau diartikan public speaking. Public speaking dalam arti kita berbicara di depan orang umum. banyak. Iya. Ya. Nah, itu kita kasih dulu materinya. Materinya seperti ini. Dan pertemuan keduanya kita kasih buat dia bagaimana sih penerapannya, apa teknisnya udah teknis baru kita Ya. praktek Betul. supaya dapat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga tentang pelajaran-pelajaran yang teman-teman pelajari di kelas, itu ntar kita pelajari terlebih dahulu. Karena kita ada juga pemateri-pemateri itu baik dari demis-demis Iya. kita yang sudah dalam arti udah purna Iya. dari himpunan mahasiswa manajemen, dan beliau juga sudah lulus dan mereka juga menjadi pematerinya. Dalam arti mereka yang udah lebih dulu Ya. dan mereka bisa memberikan materinya itu seperti ada Betul pemasaran, sekali. ada juga tentang akuntansi, Akunting ya. akunting, keuangan gitu. Nah, itu kita ada prakteknya di situ. Ada praktek dan ada pembelajaran. Jadi, teman-teman itu ketika udah join ke HMM, teman-teman udah tahu dulu tuh apa itu manajemen. Kan ada tuh semester 2 kalau nggak Iya, salah. Apa betul semester ya. 1 ada pengantar manajemen. Iya, Iya, pengantar betul ini. sekali. Jadi lebih baik dong teman-teman itu udah tahu duluan. Iya. Ketika teman-teman sudah tahu duluan, ketika di kelas ada pelajaran tersebut, teman-teman pasti ketika dikasih pertanyaan atau apa, teman-teman duluan kan yang menjawab. Iya, Bisa Dan langsung itu, jawab ya. dan itu pasti dapat nilai plus dari Dosen. dosen itu sendiri. Oh gitu, baik. Sebenarnya masih banyak kalau buat penting atau tidak pasti sangat penting. Ya. Yang kedua itu relasi atau jaringan. Pasti relasi sih Pasti. pasti. Kenapa demikian? Karena luasnya jaringan kita atau luas relasi kita itu bisa menentukan kita menjadi apa di masa depan atau kita menjadi apa di masa yang akan datang. Ya. Semakin ya pepatah lama itu semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Kan? Betul. Tuh. Terkadang juga rezeki itu atau baik di pekerjaan atau ada proyek atau apa itu kan datang dari orang-orang lain itu. Iya. Ketika kita udah kenal ya orang-orang yang dikenal dulu yang dikasih kan. Iya. Itu. Sebenarnya kalau masih banyaknya sebenarnya masih banyak sih. Kenapa masih banyak? Buat progres, buat pekerjaan itu ketika kita memasuki organisasi itu pasti diperhitungkan. Contoh nih teman-teman ketika mau melamar pekerjaan atau apapun itu, ketika ada kan itu buat menambah file pendukung atau apa itu. Iya, betul. Ketika teman-teman udah pernah mengikut HMM apa itu bisa sekalian dimasukin ke CV-nya atau ke apa bahasa kurikulum Kurikulum vitae. Kurikulum vitae. itu. Cuma masih banyak sih
yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti HMM itu. Iya. Maka dari itu, ayolah, jangan lama-lama lagi. Ayo kita Iya. join ke himpunan mahasiswa Mahasiswa manajemen. manajemen. Apalagi yang utamanya ini para mahasiswa Mahasiswa manajemen manajemen. itu sendiri ya. Iya, berarti tadi udah dijawab kan, ternyata sepenting itu guys masuk HMM. Kayaknya aku juga abis ini mungkin bisa masuk kali ya ke HMM, atau mungkin aku bisa gantiin posisi Bang Jai. Aduh, Aduh. nggak ada yang tahu kan, nggak ada Soalnya yang tahu mana kan. tuh kayak pentingnya kayak pengembangan diri saya Pasti dapetin di sih. situ. Iya. Upgrade. Tentang kepemimpinan, pasti setiap organisasi itu pasti dia ada pelatihan buat kepemimpinan. Iya, Kepemimpinan itu teman-teman sebenarnya perlu. Kenapa sangat perlu? Karena kita itu ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita itu nggak perlu diarah-arahin lagi. Iya, terus Contoh nih, di dalam suatu organisasi atau dalam suatu wadah itu sekitar ada 30 orang. iya. Tapi 30 orang itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika ada sesuatu yang mau dikerjakan baik di proker, mau di apapun itu semakin lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah bisa memimpin diri mereka sendiri. Poin utama memimpin diri mereka sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa memimpin orang lain. Iya, betul banget. Jadi intinya kepemimpinan, relasi, dan ada materi-materi juga yang ada di kampus yang kita pelajarin terlebih dahulu ketika teman-teman mengikuti himpunan mahasiswa manajemen. Wow, keren banget kan. Obrolan hari ini kayak daging banget ya Mbak. Betul banget. Sip, Mas. Nah, sebelum kita lanjut nih, boleh Iya. nggak sih Kak diminum dulu? Oh ya, Minum silakan. lagi, minum Makasih lagi. ya. Karena Minum ya. Dimakan, next dimakan pertanyaannya juga. bakal lebih berat lagi kayaknya nih. Berat luar ya. Dimakan Kak, Makan dimakan. Yang seger-seger nih ada es Iya. teh Iya. manis. diminum es tehnya, jangan dianggurin ya. Diminum Bang Jai, mau diituin? Enggak. Enggak. Belum enggak. Serius. Oke. Gimana Oke. nih, udah relax? Udah. Udah. Abangnya udah relax juga. Siapa tahu kepikiran perut gitu, lapar kan. Boleh dimakan dulu. Iya sih, emang dari Apa pagi itu? sarapan kita. Soalnya Aduh. Bangun tidur langsung prepare. dalam hati kita kan ketika dikasih pertanyaan kan berpikir dulu Pak. Iya, betul banget, Karena betul. kata mereka itu logika itu nggak berjalan kalau nggak ada logistiknya. Ya, Dalam hati ini bukan logistiknya. Manajemen banget. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas seputar organisasi Iya, nih, betul sekali. seputar himpunan. Sekarang kita mau tanya-tanya tentang sudut pandang Kakak sebagai mahasiswa. Nah, Mahasiswa ya. iya, sebagai mahasiswa. Yang pertama ini ada, kan Kakak ini berdua sebagai mahasiswa aktif berorganisasi. Betul sekali. Betul, betul. Nah, gimana sih Kak cara Kakak memanajemen waktu? Memanajemen waktu antara berorganisasi ataupun belajar. Apa sih tips and triknya? Oke. Mau siapa Mulai dulu dari Bang mana Jai? nih? Ya, Saya dulu mau ya. duluan. Iya. Kayaknya mau udah relax dulu. udah mau mengeluarkan ini banget nih. Iya. Oke, yang pertama tips ya. Tips. Iya, betul. Tips kita yang pertama konsisten. Ya, konsisten kita mengikuti sebagai mahasiswa aktif ya, di antara kita kuliah sama organisasi ya. Konsisten di sini sama halnya seperti yang pertama, waktu. Konsisten waktu. Waktu itu sangat penting buat yang namanya mahasiswa. Betul. Iya, mahasiswa aktif seperti kita. Yang pertama, ketika kita waktunya kuliah, kita fokus kuliah. Iya. Ya, profesional kuliah ya. Kalau di kerjaan kita profesional kerja. Betul. Iya, profesional kuliah. Ketika kita kuliah, fokuslah kita kuliah ya. Ketika di satu matkul, fokus ya. Jangan ketika kita misalnya ada, contohnya saya sebagai apa? Yang namanya ketua di ini? Ketua divisi. Iya, bukan ketua apa? Tuh. Acara. Acara. Ketuplak. Ketuplak, ya. Aduh, bener-bener. Nggak baik, kita santai di sini ya. Betul, santai. Kita enjoy Kita the jadi time. sebagai ketua ketuplak ya, Iya. di acara HMM, di organisasi nih ya. Iya, betul. Kita belajar di kelas. Wah, PR saya ini sebagai ketuplak masih banyak ya. Masih banyak. Yang pertama belum ngurus surat-surat. Iya. Betul nggak? Iya, surat-surat segala yang mulai kita peminjaman tempat. Teman konsep. Iya, konsep kita kayak gimana nanti pas pelaksanaan. Nah, kita tetap harus namanya fokus, konsisten. Yang di sini kita harus profesional kuliah lah, kerja ya apa kuliah. Ketika kita misalnya si dosen ngejelasin, kita fokus ke si dosen tersebut. Jangan kita
misalnya di grup lagi ngebahas ini kemana sih Polpak nih, kemana apa nama, iya ketuplak kemana sih, ini nggak lama ketuplak. Kita balas nih ya, kita main HP. Maaf ya, saya lagi ada matkul dulu. Ketika kita ditegur, kamu kenapa main HP? Oh iya maaf Pak, saya tadi lagi ngebalas ini dulu, organisasi grup. Nanti kan kita kena juga kan Iya, di kelas. betul. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa aktif juga harus yang namanya profesional sih. Ya profesional, dalam artian kita harus bisa yang namanya belajar di kelas sama di organisasi ya. Nah yang kedua tadi konsisten, yang kedua kita sama harus disiplin juga ya. Disiplin di sini sama kita. Yang pertama ketika ada kumpulan, ketika kata Bang Jai tadi juga ada, sebulan kita pertemuan 2 kali ya, kedua kali di organisasi. Kita usahain lah yang namanya ikut ya, ikut yang namanya kumpulan ya. Takutnya kita ketinggalan yang namanya pembelajaran, namanya di HMM kan banyak mencakup ya. Ya, pembelajaran. Takutnya kita ketinggalan materi ya, materi di organisasi ya. Seperti yang namanya pemasaran, tadi kata Bang Jaya juga ya, akunting juga ada yang namanya di organisasi. Sebenarnya sih kalau sebagai mahasiswa aktif kita pinter-pinter mengatur waktu sebenarnya mah. Iya, waktu. Manajemen waktu. Iya, tuh manajemen sih ya. waktu. Tapi kalau kita misalnya udah capek juga sih, kadang kita ngeluh juga gitu ya. Iya. Tapi mau gimana lagi kan kita, yang namanya kita jadi sebagai seorang mahasiswa, ayolah tunjukin gitu ya, bahwa kita tuh pasti bisa yang namanya mengatur waktu ketika kita kuliah sama berorganisasi. Apalagi tadi katanya kakaknya pekerja juga ya. Betul, luar biasa sekali. Ini juga baru pulang sekitar jam 5 kita pulang ya, jam 5 pulang, sholat subuh terus tidur. Ada jadwal kata Bang Jai di MEM kita ada Talk by Talk to Me. Me, ya. Iya. Jadi udah pasang setting lah alarm ya, alarm sekitar jam 10-an. Nah, sama itu juga tips ya. Ketika kita bisa nggak pasang alarm, apalagi kita kan nggak punya yang namanya pasangan. Pasti kan waduh, bablas jam 2, aduh ketinggalan kita. Iya. Nanti ada kita ntar di cover lagi di grup sama ketum. Gitu. Jadi Promosi deh ini. Mau ini masih jomblo itu berarti ya. Aduh. Buat para penonton nih, siapa nih yang mau nih? Tertarik Bang, ya Bang. nih? Kita masih fokus ke kuliah lah ya, fokus iya. kuliah karena yang namanya pasangan nanti juga pasti ikutin belakang. Oke. Gitu aja sih dari saya ya. Cukup Oke. Bang Jai. Bang Jai, lanjut Bang Jai. Ini tips dan trik untuk memanajemen waktu ya. Dalam arti sebagai mahasiswa aktif di kampus, baik organisasi atau apapun itu, kita manajemen waktu yang baik itu adalah kunci dari segala-galanya. Kenapa sih bilang kunci dari segala-galanya? Ketika kita memiliki manajemen waktu yang kurang baik, maka jadwal-jadwal yang lain itu akan ikut Berantakan. terpengaruh atau Serius, berantakan. iya, betul Iya. sekali. Luar biasa. Jadi trik yang saya terapkan itu tips yang pertama adalah kita itu sebagai mahasiswa harus bisa memprioritaskan mana yang kepentingan yang lebih dahulu, kepentingan yang utama dan kepentingan misalnya yang bisa kita besok-besok bisa atau yang Iya, lainnya betul bisa. sekali. Nah, contoh nih di sini nih. Kepentingan di buat acara ini kan harusnya di hari ini dan jam sekian. Iya, betul Itu banget. harus saya lebih Standby ya. dahulukan Betul. daripada kepentingan misalnya nih, kepentingan buat nongkrong atau kemana itu kan Betul. bisa diganti dengan hari yang lain. Next time ya. Jadi manajemen waktu yang baik itu adalah kita bisa memprioritaskan skala kepentingan itu. Contoh apalagi seperti saya nih, saya sebagai pekerja, sebagai mahasiswa dan masuk juga di organisasi. Betul. Jadi bagaimana saya menerapkan waktu itu, yaitu dengan memprioritaskan mana yang utama. Contoh nih, ketika pulang dari kerja, ketika ada organisasi, kita ke organisasi, kita rapihin apa yang harus kita kerjakan. Betul sekali. Mungkin perihal nongkrong atau apa itu udah Urusan nanti. Nomor urusan kesekian lah nanti ya. ya itu, dan itu udah mulai saya kurangin semenjak saya terjun ke organisasi dan menjadi mahasiswa. Bukan berarti itu tidak penting atau apa, tapi itu kan bisa di nomor 2-kan Iya, lebih betul. dahulu. Seperti itu. Yang pertama, skala kepentingan. Skala kepentingan itu
Itu yang utama. Yang kedua, teman-teman harus yang namanya menjaga kesehatan. Diperhatiin tuh sama ketum Iya. HMM. Nomor Buat satu teman-teman sih ya. itu, kesehatan itu penting. Betul. Mahal. Apapun jadwalnya, sebaik apapun jadwal, ketika teman-teman tubuhnya kurang fit, maka akan berantakan itu. Gitu banget. Walaupun manajemen waktunya baik, Ya, oh iya betul. walaupun waktunya ada, tapi badannya tidak memungkinkan untuk mengikutinya, jadi tidak bisa. Betul. Jadi buat memprioritaskan itu yang pertama, kedua kita tetap jaga kesehatan. Kenapa? Karena ketika dua itu berkolaborasi dengan baik, maka apapun itu bisa kita lakukan. Tuh. Ketika kita mengikuti organisasi kuliah, kita tidak mengorbankan waktu kita. Kita tidak mengorbankan akademik kita, Ya. dan kita juga tidak mengorbankan tanggung jawab kita sebagai orang yang mengikuti organisasi. Iya. Ya kan? Jadi dua-duanya itu harus kita perhitungkan. Yang mana kita dahulukan dulu, kita prioritaskan, dan kita bagi waktu dengan yang baik. Dan jangan lupa itu beristirahat ketika ada waktu. Betul. Tuh. Tetap harus istirahat dan jaga Istirahat dan jaga kesehatan. kesehatan. Oke, ada lagi nggak Bang Jai? Cukup Mungkin ya? cukup lah itulah. Cukup lah ya, tipsnya udah lumayan banyak lah ya dari Bang Jai. Nah oke nih, aku mau nanya lagi sebagai Ya. sudut pandang sebagai mahasiswa. Kan manajemen ini jurusannya banyak lah ya. Betul. Iya. Di mana-mana kampus manapun ada Ada pastinya. pasti. Nah, menurut Bang Jai dan Adedi, gimana sih prospek karir, prospek kerjanya jurusan manajemen ini untuk kedepannya nih? Apalagi kan Bang Jai kayaknya udah semester berapa nih? Naik 5 sekarang. Oh, suhu. Udah suhu banget. Iya. Jadi kayak gimana nih? Ada prospek karir atau kerja itu gimana sih ke depannya? Ya. Prospek Iya, kerja dalam arti dari HMM, atau HMM ini kan himpunan masuk manajemen, yang satu dengan manajemen. Dalam arti lulusan-lulusan dari manajemen itu memang dia dituntun yang pertama untuk menjadi pemimpin atau menjadi manajer. Ketika kita menjadi manajer, Luar biasa. otomatis kita banyak yang harus kita ketahui. Dan kebetulan juga di manajemen itu, saya semester 5, sekarang mau naik semester 5, banyak yang saya pelajari tuh. Ada analisis data, ada akuntansi, ada tentang keuangan, Betul. ada tentang sumber daya manusia, ada juga tentang manajemen operasional itu. Dalam arti banyak yang kita pelajarin, dan saya yakin ketika teman-teman lulus dari HMM itu banyak program-program yang bisa teman-teman masuki seperti itu. Program-program kerja dari HMM itu atau dari manajemen itu sendiri, karena kita itu memang sebenarnya fokusnya itu banyak. Ada SDM, ada keuangan itu. Kalau keuangan itu masih ada lagi pembagiannya lagi. Misalnya jadi HRD, itu kan kebanyakan HRD itu yang diutamain itu lulusan dari manajemen. Kenapa? Karena dia teori kepemimpinannya udah ada. Apalagi buat manajer kan. Oh. Ini bayangan saya ini kayaknya Bang Jai ini ketika lulus kayaknya menjadi manajer ini. Amin. Amin. Didoakan ya. Iya. Dibantu doa. Info loker. Pasti itu ketika saya menjadi manajer pasti saya share duluan ke anak-anak HMM terlebih dahulu. Udah, oke, ditunggu. Buat yang nganggur. Dan itu maksud dalam arti ketika kita lulus, kita menjadi bekerja atau kita bekerja dengan orang lain. Ada juga itu yang kedua, memang khusus di manajemen, kita itu tidak dianjurkan atau kita memang dididik untuk menjadi wirausaha atau menjadi entrepreneur. Yes, betul. Karena entrepreneur itu memang dididiknya dari manajemen yang pertama. Dan apalagi di era modern sekarang, baik di jurusan apa ya, jurusan hampir semua jurusan itu memang kita itu dididik atau kita itu diharuskan menjadi lulusan yang akan menjadi kewirausahaan. Apalagi di era digital sekarang. Sebenarnya wirausaha itu banyak sekali baik dari data, dari bahkan dari media sosial itu bisa menjadi salah satu wirausaha. Ya, kenapa? Pada mungkin teman-teman yang mendengar mati orang-orang tua kita dahulu, ketika menjadi PNS itu udah dibilang sukses. Betul banget. Benar kan? Iya. Kenapa demikian? Karena di dalam orde baru, zaman presiden, mungkin agak melenceng jauh nih. Di zaman orde baru itu, di zamannya Presiden Soeharto itu memang kita dididik itu ketika lulusan SMA atau kuliah itu dididik untuk menjadi ASN atau menjadi PNS. ya. Makanya kedektelah sama orang-orang tua kita itu bahwa ketika
menjadi ASN. ASN itu udah sukses. Betul. Tapi kalau mau dihitung bukan apa ya, bukan merendahkan dari ASN ya. ASN itu dalam arti gajinya per bulan itu kan udah ditetapkan. Betul sekali. Tapi kalau wirausaha tidak. Makanya zaman sekarang bagaimanapun caranya ketika sudah lulus, makanya saya itu prioritas saya. Memang saya sambil bekerja sekarang. Dan insya Allah ketika saya lulus, saya akan membuka lapangan pekerjaan. Wah, amin ya Allah. Dalam arti itu membantu negara kita. Dalam SDM Dalam ya. SDM. Keren banget ya. Keren banget. Ini juga termasuk salah satu cita-cita kakaknya. Iya. Berarti ya. Oke, sambil kampanye ya. Makanya buat teman-teman khususnya yang dari manajemen, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kewirausahaan itu ada mata kuliahnya Betul. di manajemen. Oke. Betul banget. Mungkin itu aja dari pertanyaan apa tadi? Karir. Prospek karir. Karir ya, Iya. prospek Sebenarnya masih banyak sih, luas sebenarnya buat Betul. manajemen ini. Kalau dari kakaknya sendiri ada nggak sih kira-kira pandangan ke depannya? Ya kalau prospek kerja di manajemen sih udah panjang kali lebar ya Bang Jai tadi, dari segi keuangan. Betul. Ya betul kan, dari manajemen, wirausaha apalagi ya. Di manajemen emang kita dipelajari, sangat-sangat dipelajari ya yang namanya wirausaha. Terus keuangan di akunting, di akuntansi kita tahu yang namanya jurnal, buku besar ya, saldo segala neraca. Jadi menurut saya sih masuk yang namanya manajemen tuh nggak apa ya, nggak ragu lagi gitu ya. Ketika kita lulus, wah kita sudah punya pegangan nih ya, punya pegangan selama 8 semester 4 tahun ya, paling 4 tahun kita sudah punya pegangan ya. Jadi nggak kita misalnya kalau lulusan SMA, mohon maaf ya, kita cuma fokus misalnya SMA jurusannya IPA sama IPS. Iya, kalau SMK pasti mesin sama yang namanya komputer. Betul. Ya, tapi kalau kita misalnya lulus, bismillahirrahmanirrahim, lulus ya semester 8, kita punyalah bekal gitu ya, bekal di mana kita akan terjun ke dunia yang sebenarnya kita lulus gitu ya. Untuk saat ini sih menurut saya kuliah ini sebagai batu loncatan sih ya, batu loncatan, bekal juga, karena kita udah melangkah lebih maju gitu dari yang mulainya dari lulus sekolah langsung kerja. Kita alhamdulillah udah kerja sambil kuliah juga, udah luar biasa. Iya, Kita udah melangkah lebih maju supaya kita punya gitu yang namanya masa depan, rencana ya, karena semua orang kan kita pasti punya rencana di depan. Kita harus kayak gini nih, harus jadi orang nih. Sama kata Bang Jai, pengen jadi manajer, katanya amin. Ya, Amin. mungkin itu Bang Jai, dia cita-cita Bang Jai ketika di depan, ketika lulus ya. Sama kita juga punya masing-masing lah ya. Ada yang pengen jadi seorang akunting di perusahaan besar ya, Gede. manajemen apa, manajer juga luar biasa ya Bang Jaya. Intinya sih kalau manajemen luar biasa sih menurut saya, dan saya nggak menyesali yang namanya ikut masuk jurusan manajemen ya. Tapi buat jurusan yang lainnya juga luar biasa ya, semua juga ada plus minusnya. Jadi luar biasa lah manajemen. Cukup dari saya. Wow. Jadi prospek karir kerja juga di jurusan manajemen ini buat kedepannya ya lumayan Cukup luas. cukup luas banget lah ya. Pasti luas, Betul banget. luas. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas-bahas tentang prospek kerja gitu ya. Kenapa sih kalian pilih manajemen di Unifi? Sedangkan kan di kampus lain juga banyak nih Banyak, jurusan di manajemen tempat lain. gitu. Kenapa sih pilihnya manajemen di Unifi? Gitu. Bang Jai, Makan dulu, makan dulu. makan dulu gak? Oh, makan dulu ini, boleh. Iya. Dipersilahkan dong. Semangat kita, bahkan Iya. lebih banyak lagi kayaknya pertanyaannya. Izin ya makan ya. Makan Iya, nih, makan, silahkan. silakan. Sambil santai aja. Santai aja, ini kan tempatnya sejuk, nyaman, dan makanannya enak. Wah, Cuacanya juga mendukung ini. Iya, betul. mendukung. Cakung, cuaca mendukung. Luar biasa bahasanya. Bukan di si cakung ya. Bukan. Oke, capek banget. Katanya tadi ada acara lain ya sebelum kesini ya? Iya. Padat banget emang HMM ini kayaknya ya. Luar biasa emang. Lihat-lihat sih emang jadwal lebih banyak ya dari kita. Perkumpulan ini tadi sebulan 2 kali. 2 kali. Proker tahun ini ada 10. Oh, gila sih. Mantap lah pokoknya. Kayaknya emang ini planning dari Bang Jai sebelum
dulu menjadi Ketua. ketua umum. Jadi dia udah Iya. siapin tuh pas jadi nyalonin yang pertama. Iya, betul banget. Ditambah lagi sekarang nyalonin lagi. Jadi banyak Terlaksana banget semua. Wah, Keren. ya. Mantap. Oke. Memang manis banget ini. Rasa manisnya. Kayak MC-nya ya. Iya. Kayak MC-nya nggak sih? Kayaknya ya semanis-manis kayak MC. Aduh, Jangan godain aku lah. ingat-ingat Bang Jai di rumah. Jangan godain aku lah. Jangan godain aku. Iya. Malu udah tahun-tahun pacar aku. Aduh. Oke, bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan Balik lain? ke pertanyaan tadi. Oke. Tadi iya. Kenapa memilih Unipi itu? Iya, manajemen Manajemen di di Unipi. Unipi. Gitu. Oh. Kan ada sistem informasi, Betul sekali. ada akunting. Kenapa sih manajemen, Bang Jai? Yang pertama, kenapa saya memilih manajemen? Yang pertama sesuai dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu memang menuntut kita itu menjadi seorang pemimpin. Dan kebanyakan juga dari atasan saya juga, kita itu dituntut ketika kuliah atau apa itu kita mendalami manajemen. Betul sekali. Makanya saya putuskan saya itu mengambil manajemen. Pertama, ketika saya mengambil manajemen, ketika saya fokus di manajemen, ketika lulus bisa kan melanjutkan karir saya di kerjaan saya Yes. itu. Dalam arti satu fokus. Searah gitu ya, sejalur. Arah, iya. Dan ketika ada kendala misalnya di kerjaan saya atau apa itu, ketika di kelas bisa saya tanyakan langsung kepada dosen saya Betul. terlebih dahulu kan. Jadi Betul. ilmunya Tersampaikan. tersampaikan. Ya seperti itu. Makanya saya mengambil jurusan manajemen yang ada di Unipi ya. Iya. Yang kedua, Kenapa sih pilih di Unipi gitu? Iya. Enggak di Kampus lain gitu. kampus lain. kenapa sih pilih Unipi? Ya sebenarnya banyak kan di daerah Kabupaten Tangerang khususnya Betul, kampus betul. itu banyak selain Unipi. Tapi kenapa sih menetapkan hati saya ini ke Unipi ya? Pakai hati segala ini, Bang Jai. Yang pertama Luar biasa. tempat, dalam arti tempat yang sangat strategis. Strategis. Iya. Kenapa sih bilang strategis? Itu kita hitungan hampir di tengah-tengah Tengah-tengah, betul. tengah-tengah ya. Jadi iya. baik di angkutan umum atau Iya, apapun betul itu terjangkau. Aksesnya mudah ya. Aksesnya mudah. Misal ketika saya motor saya terkendala atau apa bisa Naik pakai akses angkot. umum, Betul, angkot, Iya, bis atau apa itu yang pertama. Bis. Agak ngeri juga ya. Mungkin dari jauh. Iya. Kan bisa jadi ya. Dalam Luar biasa. dalam arti angkutan umum ya. Masuk. Ya, yang kedua juga di Unipi itu sesuai dengan pekerjaan saya, dalam arti saya ini kerjanya di shift. Oh, Oke. oke. Iya. Fleksibel. Di shift. Jadi waktunya. sangat fleksibel sekali buat saya pekerja shift. Saya bisa kuliah di Unipi karena saya kuliah di Unipi mengambil kuliah shift. Oh, oke. Kelas karyawan ya. Kelas karyawan, kelas shift. Kan ada di kampus lain. Di kampus lain itu ada itu khusus pagi dan khusus malam. Iya, Iya, betul sekali. Shiftnya nggak ada, tapi adanya itu dia buat Reguler. Sabtu Minggu. Iya, betul Sabtu sekali. Minggu. Sabtu Minggu. Nah, jadi sangat pas sekali di Unipi ini. Itu. Yang kedua, yang ketiga biaya. Biaya. Pasti Oke. Ah. Emang Unipi itu Iya. soal biaya sangat amat terjangkau. sangat amat terjangkau. Kenapa? Saya ketika saya memilih Unipi, saya bisa mendapatkan ilmu dan juga dengan biaya terjangkau. Berarti siapa sih yang di sini ingin mendapatkan barang bagus tapi dengan harga terjangkau? Betul. Rata-rata itu terlebih dahulu kan Iya. yang diprioritaskan ketika mau membeli atau mau apapun itu. Harga yang terutama terjangkau. Betul banget. Yang banyak sebenarnya alasan. Yang keempat itu biayanya itu bisa dicicil. Iya, betul. sih. Bener Karena banget. Jadi nggak terlalu memberatkan kita ya. Apalagi saya ini sebagai perantau, udah perantau jauh dari orang tua, Ya. baik dia dari buat bayar kuliah, buat biaya hidup, buat apapun itu, Luar biasa. saya ngambilnya dari gaji. Dan ketika bisa dicicil atau bisa diangsur, bahasa keren sekarang diangsur. Ya. Ya, kalau bahasa kita itu dicicil ya. Dicicil. Kalau bahasa Iya. keren atau bahasa Iya. akademisnya Angsuran. diangsur. Angsur. Bisa diangsur, itu pas sekali. Makanya saya mengambil di Unipi. Unipi. Dan kurikulumnya juga kan ada tuh di brosur. Iya. Kan sebelum saya daftar itu masuk Pasti kan dapat ada brosur, saya brosur. baca-baca, memang kurikulumnya relevan sih di era sekarang. Era sekarang tuh di era digital apa itu ya, baik dia kampus, baik dia akademik apa itu harus menyesuaikan supaya nggak ketinggalan. Betul ya. Itu alasannya mengapa saya mengambil kuliah pertama di Unipi, yang kedua kenapa sih mengambil di manajemen.
Yang pertama kan manajemen sesuai dengan kerjaan saya, dan yang kedua itu manajemen itu ilmunya luas. Tuh. Ya kan, ada keuangan, ada SDM, ada lagi akunting, ada lagi apa itu? Ada lagi tentang pengantar, Bisnis. ada akuntansi, ada pemasaran, ada juga kewirausahaannya. Banyak ya. Jadi kan semakin banyak ilmu, otomatis semakin bagus kita dalam Betul banget. buat ke depan. Betul. Nah, kalau dari Adidi gimana nih motivasinya? Tadi kenapa pilih manajemen Manajemen di di Unipi? Unipi. Kenapa pilih Unipi juga? Iya. Gitu. Apa nih? Oke. Jangan Di bilang Unipi. dijawab Bang Jai semua. Iya. Silakan. Sebenarnya sih nggak jauh berbeda ya. Iya, Iya. iya Karena sih, kan betul. namanya manajemen kan, ya. Hmm. Kenapa saya pilih manajemen di kampus Unipi? Banyak sih ya. Sebenarnya banyak juga prodi-prodi lain. Contohnya seperti sekarang juga udah ada hukum ya. Hukum terbaru di Unipi. betul Ya, banget. Terbaru di Unipi ya. Soalnya baru ada. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin mungkin saya mengambilnya hukum sih. Aduh. Biar Jadi bisa kayaknya agak melenceng menghukum-hukum. dia. Parah-parah gitu ya. Iya. Kenapa saya mengambil manajemen di kampus Unipi tercinta? Sama searah sama kerjaan sebenarnya. Oh, sama berarti Iya. ya, searah. Searah kerjaan, berhubung saya kerja di retail juga, di retail di si merah sebenarnya, kita jangan sebut ininya ya, di si merah Jangan sebut, aja. jangan sebut. Iya, retail. Di manajemen juga kita belajar yang namanya komputer, betul nggak? Ya, betul. Iya, komputer. Jadi Excel. iya, Excel, segala Microsoft Microsoft Office, ya. Yes. Di situ saya bisa mengembangkan lah, ya. Saya juga di komputer mainnya sebagai kasir. Alhamdulillah ada sedikit peningkatan lah ketika saya kaku nih ya, ketika Ya. mengetik kaku, ketika ada customer di kaku, apalagi customernya cantik-cantik gitu ya. Aduh. Kita pas Sama kayak MC ini berarti ya. Aduh. Iya, Jangan iya. digodain. Ya cantik lah, masa Jangan ganteng. digodain. Kan perempuan. Iya, betul masuk ya. Nah, kita nanya lah, saya sebagai mahasiswa nanya lah, Bu, gimana Bu cara kita menghadapi customer misalnya yang cantik supaya tidak gugup ketika ada yang berbelanja gitu ya? Ya sebenarnya sih relax aja katanya, relax, fokus, tenang. Nah, itu. Walaupun mungkin kita tanya kayak gini, matanya mungkin kita melihat ke aduh, semoga balik lagi gitu ya. Ya, yang pertama sih itu ya tipsnya apa? Dapat yang namanya ilmu di komputer ya, di komputer. Walaupun kita manajemen, di komputer juga ada ya, komputernya ada. Nggak hanya di jurusan komputer, Iya, di manajemen betul. juga ada yang namanya Betul. komputer ya. Kenapa? Karena manajemen sebenarnya Bang Jaya. Iya. Bang Jaya juga tadi udah sebut lah ke akunting juga kewirausahaan, tapi sebenarnya sih lebih ke sejalur sih sama kerjaan saya juga sebagai yang namanya seorang kasir retail di yang namanya komputer. Ya, mungkin semester 3 lagi kita ada lagi yang namanya komputer ya, komputer lah, fokus komputer lagi. Saya juga nggak fokus ke mata kuliah di komputer juga. Ikut juga yang namanya komit juga ikut, yang aktif di ya, Oh, Bu. berarti Iya. komit sebenarnya saya juga di pas maba saya mim masuk, pelik masuk, terus himakip masuk. Ya ampun. Sana Iya, banget masuk banyak ya. banget gitu, Antusias. tapi saya mikir lagi mana yang harus diprioritaskan, kata Bang Jai. Berhubung Betul. saya prodinya manajemen, harus sejalur lah Yes. ke yang namanya himpunan mahasiswa manajemen. Kita fokus ke satu supaya kenapa? Supaya kita nggak terlalu otaknya kemana-mana, Yes. fokus ke satu ya, supaya tidak melenceng gitu, supaya hasilnya nggak memungkinkan gitu, supaya hasilnya wah gitu. Oke. Iya, itu sih. Berarti pada masuk nih. Tuh. Iya, karena kan sebelum apa yang namanya kita Apa tuh? Maba. LKO, iya LKO. LKO juga saya sempat pegang kamera walaupun gemeter-gemeter. Iya. Saya pegang kamera terus, saya pegang kamera. Oh jadi gini ya, jadi tertarik juga seperti reporter keliling-keliling juga kan. Iya, Nih, betul wah, banget. lagi saya suka foto-foto juga di spot-spot ya luar biasa gitu ya. Iya. Gitu. Jadi lebih ke arah pekerjaan sih sebenarnya, sejalur. Terus kenapa memilih di Unipi manajemen? Sebenarnya saya asli Serang
Saya asli Serang, saya merantau juga di Tiga Raksa Belaraja. Saya karena kerjaan. Sebenarnya di kampus Serang tuh banyak, ada Banyak ya? ya Iya, benar. Untirta yang luar Ada biasa. Uniba. Iya, Ya. bener banget. Untirta, Uniba, Unpam juga udah berdiri, Iya. Iya, ya betul. luar biasa megah. Terus ada banyak lah di Serang kampus-kampus luar Swasta biasa yang juga udah ya. punya nama ya. Betul. Berhubung saya kerja di Tangerang, terus ngambil jadwalnya juga fleksibel sama kata Bang Jai, saya pekerja juga. Saya masuk di yang namanya mahasiswa reguler. Ya, regulership. Regulership ini nggak mudah gitu buat para pekerja, serius. Iya. Untuk para pekerja tidak mudah untuk mengatur waktu. Ya, Bener banget. mengatur waktunya ya. Kenapa saya pilih di Unipi? Karena waktunya fleksibel Betul. untuk sebagai kita yang bekerja gitu ya, pekerja untuk misalnya kita pengen kuliah gitu ya. Kalau misalnya yang di Serang itu dia sama kata Bang Jai, fokus di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Full dari pagi sampai sore. Iya, sore ya. Iya, malamnya juga ada full. Sebagai kita pekerja di retail juga yang libur jangan tentu Nggak gitu tentu. ya. Nggak Sabtu tentu. tuh belum tentu libur ya, Iya. apalagi tanggal merah Iya, gitu. ada hari Minggu nih kerja sebenarnya shift 2, tapi kita nggak apa-apa lah, nggak tiap hari kan. Iya, Iya. Min berarti. Demi mahasiswa himpunan manajemen ya, perwakilan ya. Karena Unipi fleksibel menurut saya di waktunya. Ketika saya misalnya shift 1, kuliahnya kita malam setengah 7, kita kuliahnya kerjanya malam, kuliahnya pagi. Kalau iya jam 9, walaupun kita agak kesiangan dikit gak apa-apa lah ya. Daripada kita nggak masuk nanti, aduh, sebenarnya makin iya, kacau gitu luar ya. biasa. Pengalaman saya sih sebagai klasip sih emang luar biasa sih untuk mengatur yang namanya jam kuliah, luar biasa. Yang pertama, jam tidur kita berantakan. Iya, pasti sih. Berantakan. Tapi nggak apa-apa berantakan di sekarang. Semoga di masa depan kita mendapatkan hasilnya. Amin ya Allah. Iya. Karena ada kata pepatah, berakit-rakit dulu, berenang-berenang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semoga pepatah itu nggak bohong lah gitu. Iya. Saya merasakan itu. Oke. Lebih ke fleksibel sih sama biaya juga Bang Jai, sama nggak jauh sama Bang Jai sebenarnya. Bang Jai ya, Iya. karena kita manajemen. Diwakilkan lah ya. Iya. Iya. Sudah sih gitu. Jadi itu ya paling kenapa milih manajemen, karena ya emang sejalan sama pekerjaan. Iya. Jadi apa yang ilmu didapetin di kampus bisa diaplikasikan di pekerjaan. Ya, luar biasa. Kalau kenapa Unipi, karena ya itu fleksibel waktu, Waktu nomor harga satu. terjangkau. Tempat juga strategis, Strategis. ya. Ya, betul Iya. banget. Iya, apalagi sekarang kan udah ada prodi terbaru ya. Iya, betul. Hukum, ya. Hukum. Buat Hukum. kalian para maba selanjutnya, Betul. kalau mau cari hukum di Unipi, Di udah Unipi, ada. udah ada. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Karena aku sebagai anak manajemen juga nih, Betul sekali. mata kuliah apa sih favorit Bang Jai dan Adedi? Ada nggak sih dosen favorit juga nih? Bang Jai? Ada. Nih. Oh, iya. Apalagi kan Bang Jai udah semester 5 nih. Iyalah. Jadi kan ada nih sejauh ini mungkin mata kuliah favorit, dosen favorit. Saya duluan ya jawabnya. Iya, boleh, boleh. Ini dalam arti sangat menarik sekali jawabannya. Iya, betul. Mata kuliah favorit dan dosen favorit. Mata kuliah favorit saya pertama itu adalah ekonomi makro. Wow. Wow. Kenapa demikian sangat favorit? Iya. Ekonomi makro, makro dalam arti itu besar, Besar, Betul soalnya. menyeluruhan. Kedua, di makro itu dia itu ada hitung-hitungannya. Ya. Dan alhamdulillah juga saya itu memang suka yang namanya berhitung-hitungan. Boleh. Ya kenapa? Mungkin ada ya teman-teman tuh, paling males Pusing gua gitu. ini pusing hitungan ini paling males. Tapi Bang Jai beda. Kenapa? Suka Bang malah. Jai suka. Justru dengan hitung-hitungan itu melatih kinerja berpikir kita supaya lebih tajam, Betul sekali. lebih tajam dan lebih bagus kita menggunakan yang pertama logiknya, logika kita berjalan di situ. Ekonomi makro itu sangat favorit bagi saya Betul sekali. karena dia mencakup luas dan dia memang ada hitung-hitungannya. Betul sekali, betul. Nah, dosennya siapa Kalau sih dosen favorit saya itu ada namanya, nggak apa-apa disebut di sini ya. Gak apa-apa Ya, ya. Nggak apa-apa, kan? Namanya Dosen tercinta kita. Bapak Marihot Simorangkir, Wow. SEMSC. Luar Iya, biasa. betul, betul. luar biasa? Beliau adalah dosen favorit
menurut saya dosen favorit. Kenapa? Itu berapa semester itu kebetulan juga dilajar dengan beliau. Ya, mohon izin ini untuk Bapak Marihot. Iya. Iya. Kenapa Bapak Marihot itu saya suka? Ini kan dalam arti pribadi orang masing-masing ya kan. Iya. Memang ada yang bilang tuh, Pak Marihot ini kayaknya galak. Waduh. Betul Kayak sekali. ini ya ada mungkin. Tapi justru itu bagus supaya teman-teman ini tidak manja. Oh. Jadi ketika teman-teman ini harus, memang manusia itu terkadang dia harus dikerasin Iya, betul sekali Bang Jai. supaya mentalnya terbentuk. Dan alhamdulillah berapa kali saya diajar dengan Bapak Marihot, yang pertama mental saya semakin terbentuk, cara dia mengasih pelajaran juga enak, dan beliau juga memang sangat menguasai sekali dalam arti di Perekonomian. perekonomian. Betul sekali. Karena beliau juga salah satu dosen dari kampus kita tercinta Iya, betul sekali. yang lulusan dari Amerika Serikat. Wow. Dan beliau lulus dari Amerika Serikat itu bukan bayar atau apa, bukan. Beliau mendapatkan beasiswa. Luar biasa. Luar biasa emang Bapak dosen kita ya. Wah, Dosen Best, IPI. best player. gila. Jadi makanya itu yang membuat saya menjadi favorit. Kepemimpinan beliau juga sangat luar biasa. Beliau itu kan pernah menjadi, sebelum kita universitas menjadi rektor. Iya, Kalau nggak salah berapa tahun? 17 berapa? Udah lama banget sih Belasan Bang Jai tahun kayak kalau nggak salah dia itu menjadi rektor. Iya, Dalam betul, arti rektor. berarti kepemimpinan beliau sangat luar biasa. Makanya saya favorit kepada Bapak Marihot Simorangkir. Oke, itu kan dari Bang Jai. Kalau dari Adedi sendiri gimana nih? Apa tadi pelajaran ya? Mata kuliah favorit Mata kuliah. dan dosen favorit. Pelajaran udah kayak sekolah. Sekolah. Jadi flashback kita. Oke. Mata kuliah di Unip ya. Sebenarnya sih saya lebih suka ke perpajakan sih ya. Perpajakan. Iya. Wow. Perpajakan ya, perpajakan. Karena kenapa? Kita di sini sebagai mahasiswa tahu gitu ya, di perpajakan ini ada yang namanya PPH. Betul, PPH. Iya, PPH pasal 21, Iya, PPH pasal banyak ya, 22 banyak dan aturannya. 23. Iya. Betul. Kita sebagai mahasiswa jangan awam ya, jangan awam. Apa sih perpajakan? Apa sih Iya. perpajakan? Kenapa sih harus ada pajak gitu ya? Karena pajak juga kan nggak hanya ke fokus kita ke kendaraan ya. Iya. Pajak juga ada untuk Bangunan. tanah, barang mewah. Betul banget. Iya, apalagi kita sebagai pekerja. Betul. Pendapatan. Iya, pendapatan. Saya sendiri kemarin kena yang namanya potongan Pajak. pajak. Nah, karena saya tahu, karena yang lain teman-teman saya, lah, kok saya kena potongan pajak? Kena potongan pajak kok bisa kena potongan pajak? Kenapa sih? Nah, saya kasih tahu karena teman saya ini bekerjanya lebih dari 1 tahun. Iya, karena dia kena potongan pajak. Iya, kalau kita bekerja di bawah 1 tahun, dia nggak kena potongan pajak. Iya, karena rata semua ya kemarin tuh di di kerjaan saya kena yang lebih dari 1 tahun tuh kena potongan pajak. Jadi saya juga udah nggak kaget gitu. Oh, jadi ini yang saya pelajari dan saya juga wah tahu gitu ya. Tahu gitu ya. Jadi nggak sia-sia juga gitu ya belajar PPH 21, PPH 22 ya perpajakan. Walaupun perpajakan tuh sedikit menguras otak gitu ya. Karena kita belajar di kelas tuh segala omongan astagfirullahaladzim semuanya keluar. Segalanya disebut. Iya, AC di dalam ruang tuh nggak kerasa dingin, Nggak kerasa Langsung lagi. panas ya. panas gitu. Bakar. Iya, kalkulator juga pada jatuh. Kenapa mungkin udah pusing gitu ya? Iya, kalkulator yang 8 digit udah nggak mampu. Iya, Tapi kan ya itu kan setelah tahu ilmunya kan bisa iya, dikembangin lagi di Dikembang- pekerjaan iya, pasti, gitu kan. iya. Enaknya gitu ya guys. enak. Jadi kita nggak awam, nggak tahu gitu perpajakan. Jadi semenjak saya suka ke perpajakan, saya nggak nggak pernah misalnya nggak masuk gitu. Penting kita semangat gitu perpajakan, karena buat kita juga ke depan harus tahu nih ya. betul. Iya, perpajakan. Karena kan tiba-tiba berita kadang kayak pajak naik Iya. gitu kan. Betul banget. Karena kan kalau masyarakat apa sih pajak lagi pajak lagi gitu ya, bahwa kita bisa meluruskan gitu ya kalau ketika kita ada di suatu wilayah tersebut gitu, supaya masyarakat tersebut paham gitu yang awam gitu. Terus sih perpajakan terus Kalau saya dosen favoritnya siapa nih? ya dosennya sih Bu Yayah ya, Bu Yayah Bu Yulia. Yaya, dosen pajak sendiri itu ya. Iya, Bu Yayah Yulia saya maka sesuai kaprodi kita manajemen, ketua kaprodi kita di manajemen ya. Yes. Beliau
saya suka cara mengajar beliau tuh, dia pakai caranya bikin kita semangat ya. Contohnya kita membawa yang namanya makanan. Makanan. Iya, betul sekali, makanan. Permen ya? Ya banyak sih. Kadang yang sesuai nama kita, misalnya ada di Gitu. kalau bahasa ini apa? Buah-buahan baca ya? Bawa apa ya? Anggur contohnya. Iya, anggur, apel. Iya, jadi sekelas tuh kita bawa buah-buahan sesuai abjad huruf kita yang pertama. Nah, kita kan ada motivasi nih. Iya. Iya, sebelum kita dikasih kuis, kita belajar dulu lah, ya. Bahwa minggu depan kita ada kuis, ya. Persyaratannya harus bawa ini. Iya. Iya. Jadi kita udah mempersiapkan diri nih. Iya. Belajar dulu, kita belajar walaupun di luar otak ya. Kadang dosen tuh ngasih pelajarnya ini. Materinya ini, Iya. pas soalnya Soalnya ini. beda. Di luar nalar. Di luar, bukan nalar, di luar prediksi. nurul. Di luar nurul gitu. Ya ada, aduh gitu. Kebanyakan aduh gitu ya. Tapi kita nggak patah semangat lah. Betul banget. Karena favorit kita juga perpajakan sendiri. Ayolah kita coba lagi. Walaupun belum sempat yang namanya dapat nilai luar biasa gitu ya di perpajakan, tapi namanya kita semangat terus belajar, apa boleh buat gitu ya. Iya, itu sih perpajakan. Jadi cara belajarnya Metode belajar Bu Yaya ini emang asik banget ya. asik banget, serius. Jadi Asik bikin banget. kita Semangat mahasiswa-mahasiswanya juga termotivasi buat belajar Iya, pajak. Yang betul tadinya sekali. kita pikir pajak susah hitung-hitungan, Iya. tapi jadi ternyata gampang juga Gampang nih. yang juga tahu. Asik. Iya, gitu. Oke, Cukup. sekian kali ya pertanyaan kita. Oke, udah baik banget ya pertanyaan hari ini ya. Betul banget nih. Waduh, waktu udah berjalan cukup panjang. Panjang banget nih kayaknya. Nggak terasa ya? Nggak terasa banget ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari HMM. Seru juga ternyata ya. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, Iya. kita sebelumnya mau ada game loh namanya Wow, apa tuh? Kompakin. Jadi ini game untuk tes kekompakan antara Bapak Ketum Sama dengan Bapak Sekretariat. Tuh, kita tes nih apa Chemistry-nya. kompak gak sih? Apakah sudah terjalin nih chemistry selama periode Bang Jai? Mari kita lihat nih. Oke, kita coba. Oke, mari kita mulai ya. Oke, gas. Ya. Di kampus, Ya, di luar ruangan, tidak. di dalam ruangan, Ya, dosen-dosen, bukan. OB-OB, Tidak. Ada. pas. Pas. Oke. Oke. Susah banget itu. Iya. Next. Di kampus, Hmm. dalam ruangan, Enggak. di luar ruangan, Tahan dulu. Tahan dulu. Lu sebutin tuh. Sebutin gini ya, biar enak. Nama tempat atau nama orang atau nama ini. Bisa nggak gitu? Oh, Biar enak ngejawabnya. nah iya itu kalau Ketika dijawabnya nama Iya. tempat, gue bilang iya. Tempat, Enak kan orang. tempat. Ini. Briefing dulu ini. Oke, tempat apa tadi? Tempat orang sama. Oh, benar mati Iya, nah itu. kayak enaknya nanya kayak Itu gitu. ya. Ya, udah. Benda mati. Oke. Ya. Oke. Hmm. Ruangan, Bukan. benda mati, Bukan. benda hidup. Iya. Di kelas, Bukan. di luar kelas, Bukan. apa ge? Dalam ruangan, Bukan. di luar ruangan. Bukan. Benda hidup. Coba lu bilang benda hidup itu. Benda hidup, Iya, benda hidup. Orang. orang. Gitu ya? Oh, Oke. Orang. Dosen. iya. Pemimpin. Iya. Awal udah kasih clue banget nih. Pas. Next. Aduh, Allah Akbar. Aduh. Benda. Bukan. Hidup. Bukan. Ruangan. Bisa jadi. Tempat belajar, Bisa jadi. tempat membaca, Bukan. tempat BAB. Bukan. Iya. Bukan. Tempat parkir. Bukan. Pelajaran. Bukan. Oh, bukan semua sih. Pas. Aduh. Aduh. Terakhir. Cepet Ini sih kayaknya amat lihat kan terakhir. tiga kesempatan. Harusnya dia tahu sih ini. Iya. Oke, bismillah. Bismillah. Benda mati. Iya.
Benda ini benda mati. Benda mati. Iya. Bukan. Benda hidup berarti. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jalan? Enggak. Di ruangan? Di ruangan ya, di ruangan. Benda mati nggak bisa jalan di ruangan. Oh, whiteboard? Bukan. Oh, whiteboard sih. Apa namanya? Untuk fokus? Bukan. Pintu. Bukan. Aduh, jauh. Lift. Bukan. Apaan? Pas. Itu fokus. Kotak. Oh, mading. Bukan. Allahu Akbar. Sabar. Ngadain sabar. Udah nyerah. Skornya 0. Nanti bisa nggak? Bentar gua jawab. Jabatan bisa nggak? Bisa, iya gitu. Tadi seminar. Nih. Ku duluan nurut. Ya udah. Bukan ya. Next, lanjut. Nah, sekarang dari ketumnya nih, kira-kira dapat skor nggak ya? Parah ini mah sumpah. Kompak gak sih Ini harusnya tahu sih. Ini harusnya tahu sih. Soalnya ini banget Oh gitu. iya, tapi Ayo, Ayo. mulai 1, 2, 3. Di kampus ya kampus tentang organisasi. betul sekali. Organisasi. Iya, Nama himpunan? betul. Iya, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Wih, luar biasa. keren banget. Itu mah mudah. Ini udah minum tadi, udah banyak minum jadi berkumpul. Oh gitu ngalir tadi. Ngalir ya. Satu. Satu. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Di kampus Ya, dia di kampus? makhluk hidup? Enggak, Makhluk hidup enggak. Makhluk hidup enggak. Jabatan. tidak, Jabatan tidak. Ruangan? tidak, Ruangan tidak. Tentang seminar. bukan, Tentang proker. bukan, Tentang jabatan. bukan. Apa ya? Benda hidup. Salah, Bukan benda hidup. bukan. Adanya di kampus. Iya, ada di kampus. Ada di kampus. Iya, betul. Adanya di ruangan. Iya, di ruangan bisa. Lift. Bukan. Aduh, itu benda hidup. Benda mati. Benda mati. Iya mati. Papan Maksudnya, tulis di dalam ruangan. Dalam ruangan. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi papan tulis, Bukan, aula, bukan, rektor. bukan. Aduh. Pas lah. Waduh. Lu udah gini nih padahal nih. Jawabannya apa? Almet. Iya. Lanjut. Emang Lanjut. iya sih, harus ngasah ini dia apa? Bak- Oh, ini nih. Ini gampang, harusnya tahu sih. Harusnya tahu sih. Parah tahu. kalau nggak tahu. 1, 2, 3. Oh, udah banyak, udah lihat. mulai, oke. Di kampus, Iya di kampus. benda hidup? Bukan. Bukan. Kolaborasi sebenarnya. Lu ngasih clue sih. Tentang organisasi, Bukan. tentang organisasi, bukan. Bukan. Acara hari ini, betul. Podcast ini. Bukan acara ini, bukan. Acara ini apa? Acara di, Acara seminar, Workshop bisa jadi. kerjasama ini modelnya. Iya, bisa jadi. Kerjasamanya ini dari himpunan atau apa? Ngobrol Bukan, nih bukan. kayaknya. Tidak. Masih seputar. Seputar organisasi. Bukan. Aduh, pas. Gimana sih? Nih, lihat nih. Ya, Coba lu bilang. nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya. Nah guys, gimana? Udah lihat kan tadi permainan kompak-kompakin tadi? Gimana? Menurut kalian kompaknya nih kayaknya agak kurang nih. Aduh, Kayaknya emang gimana butuh sih? satu periode lagi mungkin Boleh. untuk menjalin chemistry atau gimana nih? Kayaknya Apakah masih kecapean ya. Oh, Iya, abis orang pulang ini. kerja ya. Habis ini kayaknya kumpulan. Aduh, padat sumpah. Nah, alasan aja itu sebenarnya. padahal kan perkumpulan udah sering, proker udah banyak, dia kan sering ketemu, harusnya chemistry udah bisa keasah sih. Cuman gak tau kenapa hari ini kok agak error ya dua orang.
bapak-bapak ini. Tapi dapat berapa tadi? Dapat 10 Satu. hilang nolnya. Iya. Apa itu yang didapat? Tadi apa sih manajemen? Iya, manajemen. Berarti emang Sesuai. jiwa manajemennya emang Itu kuat itu banget. kompak loh itu ya. Manajemen. Kompak Emang. lah ya. Respect. Bagian dari manajemen ya. Ya. Oke, karena waktu sudah berjalan cukup lama, kita Ya. juga akan berterima kasih kepada Bang Jai sama Dan Kak Adit. Adit Oke. karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast hari ini. Walaupun capek habis acara Hmm. sebelumnya, terima Betul. kasih sudah tetap mengusahakan. Betul. Oke. Betul sekali. Oke, dari abang-abang ini kira-kira sebelum penutupan ada kata-kata nggak sih yang mau disampaikan? Kata-kata hari ini, Bang Jai. Ada hari ini dalam arti khusus buat kita mengikuti organisasi ya. Betul. Yang pertama kedisiplinan itu nomor 1 ya. Nomor dua. nomor Dan tanggung jawab. Betul. Kenapa? Karena ada quotes yang pernah saya dengar, Betul. kita tidak harus lebih pintar dari mereka, Iya. tapi kita harus lebih disiplin dari mereka. Asik sih. Nyawa Bang Jai. Jangan lupa editor ya. Jangan lupa Lagi-lagi nih. editor jangan Jadi- lupa ya. Di tag di bawah ya. Jadi itu jangan lupa. Sama satu lagi khusus dari himpunan mahasiswa manajemen. Betul sekali. Kita itu ada namanya jargon. Iya. Boleh tunjukin dong. Boleh lah. Apa nih? Dan alhamdulillah jargon juga itu gimana ya? Ada hubungan dengan nama saya sendiri sebenarnya. Oh, Ini disclaimer dulu ya, bukan Iya, berarti betul. ketika saya menjadi ketua umum yes. jargonnya itu memang dari namanya. pertama berdiri. Betul sekali, luar biasa. Nah, coba bisa ntar buat teman-teman kakak KMC kita Iya. bahas. Boleh kita bantu. Support. Ya, pertama ketika saya bilang HMM, tapi tangan kanan di kepal. Boleh. Ketika saya bilang HMM, teman-teman jawabnya Jaya. Jaya. Serius ini Mas? Ketika saya bilang HMM, Iya. teman-teman bilangnya Jaya. Iya. Ketika saya Oke, bilang lagi baik. HMM, teman-teman bilang lagi Jaya. Ketika yang 3 kali saya bilang HMM, teman-teman bilangnya Jaya. Terus kita tepuk tangan ya. Oke. Siap Bang Jai. Tapi ini nggak terlalu jerit, dengeran ya. Ceritanya ngejerit keluarin. Yuk, Oke. bisa dimulai. Coba mohon kerjasamanya, tangan kanan di kepal. Siap. Betul. Mulai ya. Oke. HMM, Jaya. HMM, Jaya. HMM, Jaya. Biasa. Keren banget jargonnya ini. Sangat Emang berjaya sangat jargonnya. jaya betul. Sesuai dengan Oke. namanya. Semoga. Semoga jaya terus. Amin. Amin. Nah, sekarang sudah di ujung waktu ya. betul. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih karena sudah melihat kita sampai akhir episode. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Talk to Me.